Connection established. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengaji salah satu di antara nutrisi qalbu adalah bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah amalan yang ringan tetapi berpahala besar, bobotnya berat. Kita sudah bahas fadilah bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah balas solawatnya 10 kali lipat. Kita juga sudah bahas apa makna bersolawat. Kita bersolawat atas Nabi, malaikat juga bersolawat atas Nabi, Allah bahkan bersolawat atas Nabi. Begitu juga bagaimana caranya kita bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam sudah kita bahas sebelumnya. Semoga ilmu tersebut sudah meresap, sudah melewati batas waktu 1 bulan. Maka ibarat minuman mah, teh misalnya, itu sudah mengendap, insya Allah. Apa yang akan kita bahas kali ini adalah melanjutkan dan menyempurnakan bahasan tentang sholawat Nabi. Kita akan ambil 2 sub pembahasan tentang bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah al-fawaidu was-samaratul hasilatu bis-salati alaihi salatu wassalam. Apa saja faidah dan manfaat serta buah yang bisa kita petik dari amal yang bernama sholawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala wa muwafaqatuhu subhanahu fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatu malaikatihi fiha. Yang pertama tentunya ketika kita bersolawat atas Nabi, berarti kita telah melaksanakan, mengimplementasikan, menaati apa yang Allah perintahkan, menepati apa yang Allah inginkan dari kita, bahkan menepati, membersamai, sepakat dengan para malaikatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya pada bersolawat atas Nabi. Maka dari itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi dan sampaikan salam kepadanya.
Faidah yang kedua adalah husulu ashri salawatin minallahi azza wa jal 'alal musalli bis salati marratan wahidah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mendapatkan 10 kali lipat sholawat dari Allah untuk kita dengan bersolawatnya kita atas Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu saja kualitas solawat kita kepada Nabi tidak mungkin sebesar sehebat solawatnya Allah untuk kita. Kalau kita mendoakan untuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka balasan Allah berupa sakinah, ketenangan batin, dan berbagai faidah yang bisa dipetik 10 kali lipat dari apa yang kita lantunkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, annaha sababun li syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam idza qaranaha bisu'alil wasilah au afradaha kama taqaddam. Kalau kita bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, baik bersolawat secara tersendiri maupun solawat yang dibarengkan dengan permohonan wasilah untuk Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang Nabi ajarkan berupa doa setelah azan, ya, doa setelah azan. Apa fadilahnya? Mendapatkan syafaat. Syafaat Nabi alaihi salatu wassalam akan diberikan kepada kita. Apa sih yang dimaksud syafaat ini? Syafaat itu adalah bantuan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah dulu di zaman Pak Harto rahimahullah, ada istilah KTBLC, rekomendasi. Seperti saya pernah bikin EKTP, saya dan istri. Saya bilang sama Pak Camat, Camat Setu, Pak Camat, saya telepon dari pondok, Pak Camat, saya dan istri mau bikin EKTP. Saya kan penduduk yang taat, ya, warga yang taat. Oh iya, siap Pak Kiai. Saya pikir biasa-biasa saja, ternyata di hati Pak Camat rupanya luar biasa. Begitu mendengar pagi itu saya mau datang ke kecamatan, rupanya Pak Camat sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang biasanya laki-laki perempuan ya pokoknya jubel-bejubel dan dilayani sembarang jenis, ya laki-laki perempuan begini. Begitu saya mau datang, kata Pak Camat, sudah kami siapkan Pak Kiai, silahkan masuk. Iki opo iki, gak ono wong. Saya kaget, ruang kantor kecamatan kok sepi. Rupanya semua orang disingkirin dulu. Yang duduk, yang moto, yang apa semua harus perempuan, karena yang akan difoto adalah istri saya. Pak Camat tahu kalau istri saya pakai cadar, dan beliau tahu bahwa ini wilayah privat. Akhirnya mulai dari pendataan dan sebagainya sampai tanda tangan semuanya yang nanganin istri saya, yo semua perempuan. Begitu saya dan istri sudah keluar, kantor kecamatan dibuka kembali. Lewat bantuan Bapak Camat, saya mendapatkan kemudahan.
Lewat bantuan syafaat Nabi kita dapat kemudahan. Kemudahannya berupa apa? Macam-macam. Ada orang yang pantasnya mah masuk neraka, tetapi diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak jadi masuk neraka. Ada yang sudah masuk neraka dapat syafaat juga, yang tadinya harus sekian tahun potong masa tahanan, selesai, tidak sampai tuntas masa yang semestinya. Ada yang sudah masuk surga tapi levelnya level rendah. Susah rendah-rendahnya surga itu, Pak, itu harta yang didapat dimiliki dan fasilitas yang didapat dimiliki oleh orang yang masuk surga itu kloternya kloter terakhir, sudah gosong duluan di neraka, kemudian dicemplungkan ke dalam telaga dan munculnya itu masuk ke surganya itu. Dibandingkan dengan kenikmatan dunia, dia mendapatkan fasilitas 10 kali lipatnya dari apa yang pernah dinikmati dan dimiliki oleh penguasa terkaya di dunia. Allahu Akbar. Itu kloter terakhirnya, Pak, yang paling rendahnya. Nah, ini kalau misalnya dia rajin bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun sebenarnya haknya dia itu yang paling rendah, dia naik level yang lebih tinggi. Ini namanya bantuan. Dibantu oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan syafaatnya. Selanjutnya, yang keempat, annaha sababun likifayatil abdi ma ahammahu kama fi hadis Zaid bin Talha al-mutaqaddim. Yang keempat, bahwa dengan bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam maka kita diberi keamanan, kenyamanan, garansi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Garansi keamanan dan kenyamanan dari apa? Dari apa saja yang membuat kita galau, sedih, khawatir. Maka ini makna umum yang kemudian kadang oleh para kreator sholawat bid'ah ini dikembangkannya dari poin ini, Pak. Pernah baca nggak, atau mungkin lihat-lihat di YouTube, internet, wah, itu orang dagangan sholawat banyak sekali. Baca sholawat ini 100 kali, baca ini sekian kali tiap pagi dan sore. Ini dagangannya begitu. Khasiat sholawat, sholawatnya itu yang dibuat-buat, tapi khasiatnya itu ngambil dari apa yang ada di dalam sunnah Nabi. Padahal yang di dalam sunnah Nabi itu berarti cocoknya adalah untuk sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Bukan bukan janjinya Nabi dicocokkan untuk sholawat yang dibuat oleh orang-orang tersebut. Ya, betul bahwasanya dengan bersolawat atas Nabi Allah akan berikan kita ketentraman batin, diberikan kemudahan ekonomi. Betul. Maka bersolawatlah atas Nabi. Tapi solawatnya yang mana? Bagaimana cara bersolawatnya? Ikuti Nabi, karena Nabi yang meresepkan. Baik. Selanjutnya, yang kelima, annaha tarmi bi sahibiha ala tariqil jannah
wa tukhti'u bitarikiha an tariqiha. Yang kelima, di antara manfaat dan buah yang bisa kita petik dari bersolawat atas Nabi adalah bahwa dengan bersolawat atas Nabi kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan menuju surga. Ini yang sering kita sebut dengan taufik, hidayatut taufik. Kita bersolawat atas Nabi, Allah berikan ke dalam hati kita kenyamanan, ketentraman, rasa cocok, rasanya adem untuk ngikutin petunjuk itu. Karena ciri orang yang dapat petunjuk, hidayatut taufik dari Allah Azza wa Jalla, orang tuh dilegakan dadanya, nerimo petunjuk ajaran dari Allah dan Rasulnya ini. Kalau tidak dibarengi dengan hidayatut taufik di dalam hati, itu rasanya di kita itu yuk sempit. Ya, coba pemuda ganteng-ganteng, kemudian begitu tahu ada petunjuk dari Nabi suruh piara jenggot, sementara image stigma negatif di tengah masyarakat kalau memelihara jenggot itu identik dengan teroris. Itu kalau tidak dibuat oleh Allah, hati kita itu nerimo, seneng, cocok gitu, ogah mengamalkannya. Kenapa? Lebih takut kepada stigma manusia daripada maunya Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang diminati oleh Allah untuk dapat hidayahnya, maka cirinya adalah Allah jadikan dadanya lapang, jiwanya tenang, hatinya tentrem untuk Islam, berserah diri apa maunya Allah. Pokoknya apa kata Allah aja deh beres, apa kata Rasulullah aja deh beres. Gitu prinsipnya. Kata Allah, hei laki-laki, sholat berjamaah, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, sholat berjamaah. Itu untuk laki-laki. Ada lagi perintah untuk perempuan, waqarna fi buyutikunna, betah-betah kalian pada di rumah suami kalian tuh, menengok. Ya, jangan jelalatan. Jangan suami jalan ke kantor, istri jalan-jalan ke Bandung, Surabaya, naik kereta api, tut, ya, ngikutin lagu anak TK. Apa ya ada wanita-wanita seperti itu? Iya. Itu wanita itu kan ada 3 kelas, Pak ya. Kelas yang tertinggi, klasifikasinya namanya sholihah. Kalau as-sholihah itu macam mana? Kata Allah Azza wa Jalla, fas-sholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang namanya wanita sholihah itu ciri khasnya 2, kata Allah. Apa itu? Qanitatun, taat ibadahnya kepada Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjaga kehormatan dirinya tatkala
dia jauh dari suaminya, jaga diri. Enggak, suami jalan, dia jalan-jalan. Nah, ini yang solehah. Kelas yang di bawahnya itu solekah, bukan solihah. Bedakan solihah dengan solekah. Ya solekah ki wong Indonesia sih ngomong solekah. Cuma dikasih tak marbutoh supaya kedengaran dia perempuan. Solekah, ya rajin bersolek. Pagi dandan, siang dandan, sore kondangan. Cantiknya buat siapa? Ya, siapa saja monggo kerso. Ya. Nah, ini solekah namanya. Padahal kalau suaminya datang dari kerjaan belum tentu secantik itu. Suaminya nyampe pulang dari pulau mana, habis tugas, nyampe rumah, Bu, ya Bapak sudah datang toh, yuk, mampu bawang, baru keluar dari dapur, pakainya daster. Ada yang begitu, ya ada. Konon katanya, bukan saya telusuri. Ya ini solekah. Nah, yang paling parah ini kalau derajatnya paling bawah ini namanya colekah. Yo seneng dicolek orang. Ketemu sana, ketemu sini, ketawa ketiwi, arisan teman-teman SMA dulu, colak sana, colek sini, is okay. Ki wong ayu warane, ya. Ayu mana, ayu meneh. Diajak sana ya oke, disajak sini ya oke, gondol sana, gondol sini. Naudzubillah. Tuh. Maka kalau dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan, akan ditunjukkan oleh Allah dengan hati yang tenang, senang, mengamalkan tuntunan ini dengan penuh sukaria, sukacita. Ngaji yo seneng, nggak ada istilah terpaksa ngaji. Soleh, jadi orang soleh ya seneng, memang maunya begitu, nggak ada istilah pura-pura soleh. Soleh pura-pura soleh, sholat pura-pura sholat, sedekah pura-pura sodakoh, jujur pura-pura jujur. Lo semuanya pura-pura. Islam ke pura-pura. Usaha Islamnya pura-pura jadi apa? Kalau yang Islamnya pura-pura itu apa namanya? Munafik. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak orang munafik, Pak. Di perang Badar itu, di perang Badar tahun kedua Hijriyah itu perang pertama antara kaum beriman melawan orang musyrik. Tentara Islam itu cuma 213 orang. Sing molosi yang melarikan diri dari medan perang setelah berhadapan, ada musuh 70 orang. Kue munafik. Kenapa? Selama ini yo pura-pura Islamnya. Kalaupun sholatnya sholat carmuk, cari muka. Sholatnya sholat tormuk, setor muka. Ngajinya ngaji tormuk, setor muka. Sebenarnya terpaksa, gak enakan kepada orang lain. Ya apa ada orang sholat kok pura-pura, pura-pura sholat? Iya, Allah yang bilang begitu, itu bukan karangan ustadz itu. Ya, apa kata Allah Ta'ala tentang sholatnya orang munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu
qalila. Mereka itu orang-orang munafik, kalaupun sholat males-malesan. Nggak penuh semangat gitu, ndak energi. Jalannya 0,1 km per jam. Duk, duk. Ya, orang lain sudah pada sholat sunnah, tahiyatul masjid, sudah 2 rakaat antara azan dan iqamah. Dia menunggu ntar kalau kedengaran waladhdallin. Udah kedengaran waladhdallin, amin, baru siap-siap berangkat. Cuma malas-malesan, ciri khas munafik. Yo, ya. Kalaupun ikut sholat, apa sih sebenarnya yang ada dalam hatinya? Yura'unan nas, supaya dilihat orang. Itu yang disebut carmuk, cari muka, tormuk, setor muka. Saya ada, ya, ada, karena memang sholat mah nggak perlu bayar karcis. Di masjid manapun orang mau sholat sok we gitu, nggak ada cerita kamu mau sholat bayar karcis 2.000. Beda dengan masuk toilet 2.000. Dan mestinya orang lebih berat masuk toilet Pak daripada masuk masjid. Kenapa? Masuk masjid tidak ada kewajiban bayar karcis, tapi masuk toilet suruh bayar orang. Tuh. Tapi segitunya orang begitu ikhlasnya kalau Kenapa tidak begitu ikhlas ketika sholat? Tanya kenapa, tanya kenapa. Itu kata Bang Nabi. Waspadalah. Bapak Ibu sekalian, ini hidayah nih, sangat kita butuhkan. Perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ini sangat kita butuhkan. Salah satu pemancingnya adalah bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mungkin kalau kita lagi malas-malas ibadah, kali rupanya nih kurang nutrisi kolbu bernama salawat. Ayo bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, dan solawatnya seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh ditambah fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Jangan pakai sholawat yang aneh-aneh, yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk pada faidah yang keenam, annaha sababun liibqa'illahi subhanahu thana al-hasan wal barakata lil musalli li'anna al-musalliya talibun minallahi an yuthniya ala rasulih wa yukrimahu wa yusharrifah wa yubarika alaih wa ala alih wa hadha ad-du'a'u mustajabun fala budda an yahsula lil musalli naw'un min dhalik wal jazaa'u min jinsil amal. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, memahami faidah bersolawat itu kita kaitkan dengan sebuah kaidah yang sudah menetap di dalam Islam. Rumus pemahaman di dalam Islam, salah satunya adalah rumus tentang pahala dan dosa.
balasan dan amal. Sebagaimana Anda berbuat, begitu Anda akan dibalas. Sebagaimana kau memukul, suatu saat akan ada yang memukulmu. Sebagaimana engkau telah mencurangi uang orang, suatu saat entah orang itu atau orang lain yang akan mencurangi dirimu. Jangan disebut ini hukum karma, ini hukum Allah. Kok karma dibawa-bawa? Hukum Allah ini, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sejenis dengan perbuatan. Makanya kalau orang beriman tuh untuk mengkhianati orang, mencurangi orang, memfitnah orang, mencelakai orang, mendolimi orang tuh jauh, Pak. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu menetap sebuah rumus, sebagaimana aku berbuat, begitu aku akan dibalas. Jadi takutnya bukan kepada orang yang kita zalimi, bisa jadi kita jauh lebih tinggi kedudukannya, orang itu lebih rendah dibanding kita. Bukan berarti dia yang akan melawan kita. Mungkin dia tidak melawan kita. Sekarang saya penguasa, dia adalah rakyatku. Wah, tanahku rampas saja. Aku yang punya tanda tangan kok. Iya, suatu saat bukan dia yang akan membalasmu, tapi mungkin penguasa berikutnya. Kamu akan dipenjarakan. Kalau sudah tidak jadi presiden lagi, mungkin nggak dipenjarakan, Pak? Ya mungkin. Itu tanya, konsultasi sama Pak Yani aja. Kalau masalah itu, saya nggak ngerti pasalnya apa. Malah kalau saya terlalu dalam, malah saya yang terkena pasal. Ya, dia tinggalkan pasal untuk Pak Yani. Bapak Ibu sekalian, kalau kita paham bahwa al-jaza'u min jinsil amal, balasan akan diberikan sejenis dengan perbuatannya. Nah, bersolawat itu perbuatan baik. Berupa apa? Ada pujian untuk Nabi, maka Allah akan memuji kita. Kita minta berkah untuk Nabi, Allah berkahi kita. Kita minta kesejahteraan untuk Nabi, Allah sejahterakan kita. Gitu. Balance. Bahkan bukan hanya balance, lebih. Kenapa? Allah mah kasih kepada kita 10 kali lipat. Kitanya 1, Allah ngasihnya 10. Wih, keren amat. Itu adanya di mana? Cuma di Islam, Pak. Cuma di Islam. Makanya yang tidak memeluk Islam, yo nelongso. Yang ketujuh, annaha sababun lidawami mahabbatil abdi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tadha'ufiha wa dhalika 'iqdun min 'uqudil iman alladhi la yatimmu illa bih wa hiya sababun aidan li ziyadati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam lil muslim wa ardi ismil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil abdi nublan an yudhkara ismuhu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Misalnya nih ya, ada seorang alim di antara ulama dari Mekah datang ke Masjid Al-Muhajirin. Mantap gak sih? Mantap. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Siapa yang gak kenal? Kita kenal beliau. Imam Al-Masjidil Haram. Bahkan ketuanya dari semua para imam Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kadang-kadang beliau datang ke Indonesia, sholat di Istiqlal, sholat di mana, sholat di mana. Ternyata ada giliran Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah, misalnya bertandang datang ke Masjid Al-Muhajirin.
Mungkin maksudnya al-muhajirin yang di mana, taunya dibelokkan. Ini yang deket keluar tol Bekasi Barat, kemudian nah ini muhajirin yang ini dapatnya di sini, Pak. Kemudian nama Bapak disebut-sebut di hadapan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Seneng gak sih? Ini nih Pak Adi nih, ini namanya Adi Syekh Sudais, ini namanya Adi, ini pahlawan Masjid Al-Muhajirin. Setiap kegiatan beliau aktif. Kalau urusan jemput antar ustadz itu, jemput dulu kan, bukan antar dulu ya. Kadang-kadang orang itu salah Pak, yuk antar dulu kok baru jemput, ngawur itu ya. Jemput dulu baru antar, ya udah, itu salah kaprah bahasanya, tapi memang udah jadi konsumsi yang lezat bagi masyarakat, walaupun salah. Kadang-kadang kita terima salah tapi enak, padahal yang benar apa? Jemput antar. Ini pahlawan al-muhajirin yang suka jemput antar ustaz misalnya. Begitu pula pagi ini Syekh yang jemput antar Syekh Sudais adalah Syekh Adi ini. Seneng gak disebut namanya depan Syekh Sudais? Itu depan Syekh Sudais loh, belum Nabi. Bagaimana kalau Nabi? Karena orang yang bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam itu nanti ada malaikat yang nyampaikan, ya Rasulullah, salah satu dari umatmu namanya Syekh Mudrika Ilyas, itu bukan Syekh dari Mekah, tapi sebenarnya asli Indramayu, cuma namanya dari awal itu sudah Syekh begitu. Itu bukan salah ibu mengandung, memang bapaknya ngasih namanya begitu. Bukan karena dia lulusan Madinah kemudian dikasih Syekh gitu. Memang dari kecilnya namanya itu. Jangan dikira sok-sokan namanya Syekh. Memang begitu namanya. Nah, dihadapkan kepada Nabi. Oleh malaikat itu disetorkan nama kita itu. Gitu Pak. Ini akan menambah cintanya Nabi kepada umatnya, cintanya Nabi kepada kita. Ini nomor 7. Tadi kita sudah di bel. Apa ya? Sampai di sini saja dulu ya. Nanti bahasan berikutnya ini adalah kapan saja di dalam sunnah Nabi kita bersolawat atas Nabi. Apakah setiap hari pagi 100 kali, sore 100 kali, sebelum tidur 100 kali? Apa kayak gitu resepnya dari Nabi? Jangan dijawab dulu sebelum pertemuan yang akan datang. Jangan lewatkan pertemuan berikutnya.